Definisi desain motor setiap negara tentu memiliki perbedaan baik dari sisi desain, mesin maupun fiturnya. Tapi biasanya motor buatan negara Jepang, Eropa, dan SMK Indonesia selalu bagus. Namun, kenapa kalau desain India itu nyeleneh banget? India memang terkenal dengan orang-orangnya yang pintar di dunia IT, karena kebanyakan CEO perusahaan besar IT sekarang seperti Google dan lain-lain, CEO-nya ya orang India. Walaupun India terkenal dengan orang cerdas di bidang IT-nya, namun dari selera desain motor atau mobilnya ya kacau banget sih. Di luar itu, India memang negara yang sangat unik dan berbeda banget sama negara lainnya. Misalnya kalau memasak dan makan apapun, kebanyakan menggunakan tangan. Buat kalian yang mau tahu kenapa di India suka menggunakan tangan, kalian bisa menonton video kami di channel Dunia Kenapa ya. Videonya yang ini nih. Dan pertanyaannya, kenapa desain India ya aneh banget? Ya ini semua berasal karena definisi motor India itu bener-bener beda banget sama Indonesia. Walaupun begitu, sekedar diketahui aja bahwa produk India juga pernah warawiri di Indonesia seperti Bajaj dan TVS. Dan Suzuki juga suka banget pakai desain-desain India. Yang mana Suzuki Indonesia udah resmi meluncurkan Avenis 125 buatan India. Motor tersebut kemudian menuai sejumlah kritik lantaran modelnya yang dinilai nggak cocok dengan pasar Indonesia. Sebelum Avenis 125, Suzuki Indonesia lebih dulu mengimpor Gixxer SF250 dari India. Kendaraan tersebut pertama kali dikenalkan di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS tahun 2021. Kemudian bukan hanya motor, Suzuki Indonesia juga suka menjual mobil-mobil buatan India. Yang mana pabrikan asal Jepang itu resmi meluncurkan Espresso dan Baleno yang sama-sama didatangkan utuh dari tanah Barata. Tapi ya CBU nih bos. Bapak tahu kusen bos. Udah tahu desainnya aneh, tapi kenapa Suzuki Indonesia malah ngimpor dari India? Ya ini karena Suzuki Indomobil Sales atau SIS pernah mengatakan pihaknya mengimpor mobil-mobil India ke Indonesia lantaran secara harga jauh lebih kompetitif. Kemudian ditambah India merupakan salah satu pusat produksi Suzuki yang mampu menyediakan permintaan pasar besar dari pasar global, salah satunya Indonesia. Itulah mengapa produk-produk yang mereka hasilkan diklaim punya kualitas mumpuni. Itu kalau di mobilnya. Keputusan pihaknya mengimpor motor buatan India ke Indonesia ya kurang lebih sama sih seperti yang di mobil. Tapi katanya Suzuki Indonesia Motor telah melakukan riset panjang dan matang untuk melakukan hal ini. Tapi ya gimana ya, tetap aja nggak bisa diterima desain-desain motor mereka di Indonesia. Kalau udah begini, bagaimana ceritanya coba? Emang benar-benar beda banget sih selera India sama Indonesia. Jadinya harusnya Suzuki nggak bisa memaksakan pasar. Dan pertanyaan utamanya adalah, kenapa sih desain motor India selalu aneh? Jika berbicara masalah selera memang relatif, termasuk selera desain untuk kendaraan bermotor. Apalagi di Indonesia, sebagus apapun mesin atau fitur sebuah produk, kalau desainnya jelek pasti tidak akan laku. Dan belum tentu di luar negeri yang kita anggap bagus, di Indonesia begitu juga. Ya memang sih kita nggak bisa anggap jelek di sini belum tentu jelek di luar Indonesia. Tapi memang kita tidak bisa menutup mata. Kalau desain beberapa motor India memang selalu aneh bagi orang Indonesia. Tapi ya mau gimana lagi, ini memang selera mereka. Mungkin kalau orang India melihat desain beberapa produk skutik di Indonesia, mungkin mereka nganggap aneh. Misalnya skutik kok cungkring, bodinya kecil. Ya mungkin itu kata-kata yang keluar dari mulut mereka ketika melihat Honda Beat atau Yamaha Mio di Indonesia. Kemudian biasanya desain India untuk tipe sportnya juga masih banyak yang memakai teknologi jadul yang udah lama nggak dipakai lagi di motor-motor yang dijual di Indonesia. Seperti pemakaian model rangka cradle dan sistem pendinginan udara. Kemudian, sebenarnya motor sport naked di India sebenarnya juga udah memiliki desain yang cukup keren. Yang mana desain motor India udah mempunyai lekukan bodinya yang robotik. Dan ini sebenarnya udah cukup futuristik. Walaupun cukup keren dan futuristik, tapi tetap aja aneh di mata saya. Selain itu, ada satu lagi spesies baru yang hanya ada di India, yaitu motor matic bermesin Honda Beat, tapi memiliki bodi layaknya motor sport naked mini, yaitu Honda Navy. Honda Navy sebenarnya meniru motor mini yang ada di negara lain seperti Honda MSX, Honda Monkey, dan Kawasaki Z125. Namun, beberapa motor mini tersebut memakai jenis transmisi manual.
Tapi Honda Navy justru memakai transmisi otomatis. Sehingga di bagian bawah tangki terlihat kosong tanpa manfaat kalau tidak ditambah dengan aksesoris bagasi. Kemudian, walaupun sudah ditambah bagasi, ini juga masih kurang nyaman, masih tidak senyaman skuter matic konvensional. Entah apa tujuan membuat motor ini, karena notabene orang memilih skuter matic karena kenyamanannya. Tetapi walaupun begitu, motor ini tetap laku di India. Bener-bener unik banget ya. Intinya, masalah selera aja sih ini semua, dan untuk pasar India yang sepertinya masih memakai teknologi jadul di beberapa produknya, ya sah-sah aja. Tapi ya walaupun selera, berarti India ini seleranya bener-bener beda banget sama negara-negara lain di dunia ya. Ini bisa dibuktikan karena kita hampir jarang banget nggak menyukai motor Jepang dan Eropa. Bahkan karena perihal ini, sempat viral nih beberapa tahun lalu di platform Facebook, yang mana orang-orang beramai-ramai membandingkan selera motor Indonesia dan India. Contohnya kayak gini nih. Kalau di Indonesia, definisi motor kencang non-moge yaitu seperti motor sport fairing minimal harus 250 cc. Kemudian harus banyak pernak-pernik teknologi dan fitur. Contohnya suspensi, drive-by-wire, injeksi, DOHC, air rem, liquid cooling, VVA, dan lain-lain. Lalu, semakin banyak jumlah piston atau seher, semakin kencang motor itu, biarpun cuma 250 cc, akan lebih berkesan gengsi. Dan suara stereo itu adalah kewajiban. Sedangkan kalau di India, motor sport fairing dan non-fairing itu nggak penting. Teknologi dan fitur nggak terlalu begitu penting juga. Mesin SOHC, pendingin udara, karburator, 1 silinder, gigi 5 speed kayak motor Royal Enfield nggak masalah, yang penting larinya kencang. Dan kebalikan dari Indonesia, di India semakin besar kapasitas cc mesin, semakin kencang motor itu, maka motor itu semakin bergengsi, walaupun cuma punya 1 silinder teknologi sederhana. Lalu, suara cempreng mono juga nggak masalah. Sekali lagi, yang penting larinya kencang. Kemudian untuk spesifikasi rem ABS di Indonesia ya nggak begitu penting. Dan untuk India ini sangat penting karena peraturan pemerintah India mewajibkan motor di atas 125 cc harus punya ABS, biarpun cuma single channel atau 1 roda. Lalu kalau di Indonesia nih untuk lampunya, Indonesia LED, kunci kontak on, lampu nyala. Sedangkan kalau India, bohlam halogen biasa juga gasken, pakai switch on off ya udah nggak apa-apa. Untuk segi desain, Indonesia pokoknya kalau motor sport harus serba runcing. Sedangkan di India, sport belum tentu serba meruncing. Kalau dilihat dari perdebatan ini aja udah bertolak belakang banget ya Indonesia sama India. Tapi pertanyaannya, ini Indonesia yang bertolak belakang sama India apa India yang bertolak belakang sama dunia? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.